Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku. Jadi aku di sini akan membahas satu organisasi penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Marza Alzara. Saya NIM 2402 10 30 20 29 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Dan dengan materi yang saya ingin sampaikan, semoga setelah mempelajari ini, siswa diharapkan bisa dan mampu untuk menggunakan sumber-sumber sejarah secara kritis tentang dinamika pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Tujuannya agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau yang lainnya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu awal berdirinya. Jadi gini ceritanya, tahun 1908 sekelompok mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Belanda ngerasa mereka itu butuh wadah buat ngumpul dan saling bantu. Mereka akhirnya bikin organisasi namanya Indis Vereniging. Awalnya sih sederhana, cuma perkumpulan mahasiswa aja. Tapi lama-kelamaan organisasi ini jadi wadah buat memperjuangkan kepentingan orang Indonesia di negeri Belanda, khususnya kaum pribumi. Nah, tanggal 15 November 1908 itulah resminya berdiri Indis Vereniging. Bisa dibilang inilah cikal bakal Perhimpunan Indonesia. Lanjut kita ke pembahasan kedua, yaitu perubahan nama. Seiring berjalannya waktu, semangat melawan penjajahan makin kuat, apalagi setelah Perang Dunia ke-1. Tahun 1922, nama organisasi ini diganti jadi Indonesian Vereniging. Kenapa diganti? Karena mereka mau nunjukin kalau ini benar-benar organisasi orang Indonesia asli, bukan campuran sama Belanda atau yang lain. Tapi perubahan gak berhenti di situ. Tahun 1925, di bawah kepemimpinan Dr. Sukiman Wirosanjojo, organisasi ini resmi pakai nama Perhimpunan Indonesia. Nah, lewat nama ini mereka menegaskan tujuan utamanya yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ada tujuan lain, yaitu kalau ditanya apa sih tujuan PI, jawabannya simple tapi mendalam. Mereka itu pengen Indonesia punya pemerintahan yang sepenuhnya bertanggung jawab ke rakyatnya sendiri. Kebebasan nggak bisa dikasih atau dipinjemin dari pihak luar. Kebebasan cuma bisa diraih dengan perjuangan bangsa Indonesia sendiri, dan syarat utamanya adalah persatuan. Buat nyampein gagasan itu, PI kemudian nerbitin majalah bernama Hindia Putra sejak 1916. Lalu pada tahun 1924, majalah itu diganti nama jadi Indonesia Merdeka. Nama majalahnya aja kan udah nunjukin cita-cita besarnya kan. Selanjutnya yaitu aktivitas dan gerakan. PI nggak cuma ngomong doang, mereka juga aktif banget. Tahun 1923, mereka keluar dari organisasi mahasiswa campuran karena beda pandangan. Terus mereka juga nerbitin buku Giden Book 1908 sampai 1923. Isinya tentang kritik tajam ke penjajahan Belanda. Buku ini tuh bikin geger banget waktu itu. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta itu juga bikin PI makin kuat. Mereka bukan cuma pintar, tapi juga punya visi jauh ke depan tentang kemerdekaan Indonesia. Yang keren dari PI, mereka nggak cuma fokus di Belanda aja, tapi juga main di level internasional. Mereka gabung dengan organisasi anti-imperialisme, ikut kongres di Paris dan Berlin, bahkan menjalin hubungan dengan gerakan dari Asia dan Afrika. Di Kongres Internasional tahun 1926 di Paris, Muhammad Hatta itu dengan lantang menuntut kemerdekaan Indonesia. Bayangin, suara kemerdekaan Indonesia itu udah terdengar di dunia sejak saat itu. Tidak hanya itu, PI juga mendapatkan tekanan dari Belanda karena aktivitas PI itu yang makin berani jelas bikin Belanda curiga. Sampai akhirnya pada 10 Juni 1927,
Empat tokoh PI antara lain ada Hatta, Najib Pamuntak, Abdul Majid Joko Andrat, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap dengan tujuan ngehasutin pemberontakan. Mereka ditahan beberapa bulan, tapi akhirnya dibebasin tahun 1928 karena mereka itu nggak terbukti bersalah. Justru penangkapan ini bikin nama PI dikenal luas baik di Eropa maupun di Indonesia. PI juga berpengaruh sangat di Indonesia. Walaupun berdirinya jauh di Belanda, pengaruh PI terasa banget di tanah air. Banyak organisasi lahir terinspirasi dari semangat PI. Misalnya Partai Nasional Indonesia PNI tahun 1927, Jeng Indonesia juga tahun 1927, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yaitu PPPI tahun 1926. Jadi, organisasi-organisasi inilah yang nantinya ikut memperkuat pergerakan nasional sampai akhirnya puncaknya adalah Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Jadi bisa kita lihat ya kalau Perhimpunan Indonesia itu bukan sekedar organisasi mahasiswa biasa. Dari Belanda, mereka ngasih gagasan, semangat, dan strategi politik yang sangat berarti buat kita. Mereka ngajarin bahwa kemerdekaan itu nggak bisa ditunggu, tapi harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu cuma bisa berhasil kalau bangsa ini bersatu. Selesai sudah materi kita kali ini tentang Perhimpunan Indonesia. Untuk menguji pemahaman kalian, coba jawab pertanyaan berikut. Oke guys, segitu dulu obrolan kita kali ini. Semoga cerita tentang Perhimpunan Indonesia ini bisa bikin kita makin sadar betapa pentingnya persatuan dan perjuangan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.